kegiatan pembelajaran itu dekat dengan kehidupan sehari-hari mahasiswa kita. Jadi kontekstualnya, jadi bersifat kontekstual atau dekat dengan kehidupan mereka. Terus tematik. Jadi tematik di sini maknanya bahwa pembelajaran itu bersifat tematik atau berdasar pada topik-topik tertentu. Jadi ada misalkan pertemuan pertama topik ini akan kita bahas, pertemuan selanjutnya topik selanjutnya dan seterusnya. Jadi topik dengan tema yang tentunya berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Terus apalagi efektif. Jadi diharapkan pastinya pembelajarannya adalah pembelajaran yang efektif tentunya ya Bapak Ibu ya. Jadi ya maksudnya di sini efektif itu apa yang kita harapkan atau capaian pembelajaran yang kita harapkan itu bisa tercapai. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Terus kolaboratif. Jadi di dalam pembelajaran itu diharapkan ada kolaborasi. Jadi baik itu misalkan dalam bentuk tugasnya yang diberikan. Jadi diharapkan ada kolaborasi antar siswa misalkan atau kolaborasi antar mahasiswa dengan dosennya misalkan, seperti itu. Jadi itu prinsip pembelajaran di perguruan tinggi. Nah, yang selanjutnya, oke. Tunggu ya Bapak Ibu ya. Atau saya langsung ke contoh dulu ya sebelum masuk di sini. Mengapa ini penting? Bagaimana dengan RPS yang terintegrasi penelitian dengan PKM? Karena dalam komponen penilaian untuk RPS-nya itu ada unsur integrasi penelitian dan PKM. Atau saya langsung dulu ya ke komponennya ya supaya bisa kita kembali ke sini untuk penjelasan berkaitan dengan integrasi penelitian dan PKM. Oke, saya lanjut dulu ke komponen penilaiannya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi nanti pada saat Bapak Ibu membuat RPS, Bapak Ibu tentunya mengacu pada instrumen untuk penilaian RPS-nya. Di mana di sini ada beberapa komponen, ada 14 yang menjadi komponen penilaian. Jadi ini yang harus termuat di dalam RPS-nya Bapak Ibu sekalian. Nah, yang mana itu? Yang pertama adalah kelengkapan unsur RPS. Jadi kelengkapan unsur RPS itu, ini rubriknya Bapak Ibu ya. Jadi ada rubrik penilaiannya. Nah, di sini penilaiannya itu dari 1 sampai 3. 1 sampai 3, di mana skor 3 jika kelengkapan unsur RPS itu meliputi ada identitasnya, ada nama, prodi, nama, dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu, capaian pembelajaran, kemampuan yang direncanakan pada tiap akhir pembelajaran, bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai, model, metode pembelajaran, waktu yang disediakan, pengalaman belajar, kriteria, indikator, bobot penilaian, dan daftar referensi. Skor 2 itu jika ada 6 sampai 8 unsur RPS di atas, skor 1 jika kurang dari 5 unsur RPS di atas. Sehingga bisa memperkaya materi, memperkaya apa yang kita sampaikan kepada mahasiswa, bahwa hasil penelitian kaitan dengan materi ini itu adalah sekian, ini hasil penelitian kami tahun terakhir, misalnya 2 tahun terakhir misalnya ini, sehingga dapat meyakinkan mereka bahwa apa yang kita sampaikan tidak hanya teoritis saja, tetapi juga sekaligus aksi di penelitian. Kira-kira seperti itu, Bu. Oke. Baik, terima kasih Pak Laboy. Jadi integrasi ini berbasis integrasi pembelajaran dengan hasil riset ini bisa dalam bentuk berbasis penelitian atau berorientasi penelitian. Nah, kira-kira sama tidak berorientasi atau apa perbedaannya berorientasi penelitian dengan berbasis penelitian? Ada yang bisa berkomentar? Berbasis penelitian atau berorientasi penelitian? Izin dari Pak Zulkifli. Pak Zulkifli, oke, silakan Pak Zulkifli.
Oke, masih ada satu orang lagi deh. Satu orang. Siapa lagi? Yang mau? Izin menambahkan, Bu. Oke, baik. Mungkin untuk item berorientasi berorientasi riset itu bahwa kegiatan pembelajaran yang kita lakukan itu nanti menghasilkan produk berupa penelitian atau topik-topik yang kita bahas di dalam materi pembelajaran nanti itu kita arahkan untuk melakukan riset. Jadi ada kegiatan riset yang kita lakukan. Termasuk Oke. pelibatan mahasiswa, Bu, ya, dalam penelitian. Oke. Ya. Baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas tanggapannya. Jadi betul sekali yang dikatakan bahwa berorientasi itu maknanya bahwa boleh misalkan kita membuat mengarahkan siswa untuk merujuk pada beberapa referensi tentang penelitian-penelitian, misalkan penelitian baik itu penelitian dosen ya Bapak Ibu ya, penelitian yang dilakukan sendiri oleh dosen, ataupun penelitian yang dilakukan oleh orang lain misalkan, atau penelitian yang dilakukan oleh dosen dengan mahasiswa seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi sebagai bahan referensi atau rujukan misalkan. Tapi kalau misalkan dia berbasis, maka benar yang dikatakan tadi Pak Zulkifli bahwa lebih kepada bagaimana tugas-tugasnya itu misalkan diarahkan pada bentuk tugas dalam bentuk kegiatan penelitian, misalkan mini riset misalkan seperti itu. Jadi itu perbedaannya. Jadi kedua-duanya boleh Bapak Ibu ya. Jadi yang dimaksud di sini integrasi pembelajaran dengan hasil riset itu boleh mengakomodir yang berorientasi ataupun yang berbasis penelitian atau riset. Oke, Bapak Ibu ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Jadi saya mungkin berikan contoh untuk di RPS-nya ya. Jadi saya kembali berdasarkan penjelasan kita tadi mengapa saya masukkan dalam PPT-nya berkaitan dengan integrasi pembelajaran dengan hasil riset, karena ini yang penting juga Pak ya. Jadi dari komponen penyusunan dari komponen penilaian RPS. Jadi nanti yang menjadi penilaian tentunya komponen ini. Jadi otomatis Bapak Ibu harus mengetahui seperti apa bentuknya. Mohon izin, Bu. Oke, Pak Taufik. Ya, saya ingin bertanya kembali terkait dengan integrasi pembelajaran dengan hasil riset ini. Oke. Dalam hal penyusunan RPS ya, selain pelibatan ataupun proyek yang dibuat pada mahasiswa, yang saya ingin tanyakan, misalkan seperti ini, Bu. Kemarin saya melakukan riset terkait dengan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Nah, bisakah misalkan hasil temuan riset saya ini kemudian saya masukkan dalam salah satu poin di RPS yang kemudian ini nanti akan dijadikan pembahasan pada saat RPS nantinya. Oke. RPS, apakah itu sudah termasuk integrasi? Iya Pak, jadi itu sudah termasuk ya Pak ya, tapi dia masuk di berorientasi hasil penelitian. Ya Pak ya. Jadi hasil penelitiannya Bapak itu dimasukkan dalam kegiatan pembahasan dalam pembelajaran atau dianalisis dianalisis dalam kegiatan pembelajaran seperti itu Pak ya. Jadi dia masuk integrasi pembelajaran dengan hasil riset. Tapi dia berorientasi Pak ya. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Mungkin Bapak Ibu yang lain? Saya Bu Wahidin. Oke, Pak Wahidin. Ya, saya pikir ini perlu dikaji lagi lebih dalam Bu ya, karena memang ini adalah pertanyaan yang sering muncul pada akreditasi. Nah, di sini sudah ada poinnya, ada penilaiannya. Baiknya itu ada dua Ibu ya, sebagai rujukan dan ada pelibatan mahasiswa. Itu poinnya adalah dua. Nah, ini pertanyaan saya, bagaimana pelibatan mahasiswa dalam melakukan riset, sedangkan kalau di mata kuliah itu Bu, kan riset itu butuh waktu. Nah, apakah seluruh mahasiswa yang ada dalam kelas atau sebagian saja yang kita libatkan? Nah, ketika kita libatkan, apakah nanti itu bentuk penilaian seperti apa Bu? Ada yang tidak terlibat, kemudian ada yang terlibat. Ataukah memang ada yang dibebaskan kepada satu atau dua orang mahasiswa untuk kita libatkan dan sudah tidak
sudah tidak melakukan proses perkuliahan dalam kelas. Nah, ini saya coba hubungkan dengan implementasi MBKM. Nah, kan sekarang MBKM ini sudah dilaksanakan terus di kampus saya, sudah dilakukan. Ataukah ini menjadi acuan nanti untuk melakukan konversi terhadap mata kuliah ketika misalnya mengambil program MBKM selama sebanyak 20 SKS. Mohon penjelasannya, Ibu. Oke, baik. Jadi pertanyaan, atau mungkin ada yang mau berkomentar dulu sebelum saya berkomentar. Jadi kita berbicara saja sharing berdasarkan pengalamannya Bapak Ibu juga ya. Ada yang mau berkomentar dulu berkaitan dengan pertanyaan Pak Wahidin? Jadi mungkin Pak Wahidin itu lebih fokus pertanyaannya kepada pelibatan mahasiswa ya. Bagaimana bentuk pelibatannya? Apakah semuanya harus terlibat? Atau hanya sebagian kecil dari mereka yang harus terlibat? Kalau misalkan dalam bentuk berbasis riset itu, seperti apa kira-kira? Ada yang mau menanggapi? Atau bisa mungkin langsung contoh? Saya ingin menanggapi sedikit. Oke, silakan Pak Taufik. Ya, baik. Terkait dengan pelibatan mahasiswa dari pertanyaannya Pak Wahidin, kalau memang mungkin sama juga ya di PTKIN secara umum. Kalau kemarin kan saya mengajukan riset, itu riset terkait dengan pengembangan program studi. Nah, di riset ini harus ada ketentuan, harus ada pelibatan mahasiswa. Minimal 1 orang mahasiswa yang dilibatkan. Karena ini kan juga seperti yang disampaikan Pak Wahidin ya, ada kaitannya dengan borangnya kita nanti kan. Di borang nanti ada pertanyaan, ada pelibatan mahasiswa. Pelibatan mahasiswa ya. Jadi terkait dengan model pelibatan mahasiswa ini ya tidak secara keseluruhan. Karena tergantung riset yang dilakukan kan, tergantung riset yang dilakukan dan tergantung klaster yang dilakukan. Tetapi dalam hal pembelajaran saya kira yang saya tangkap juga ya, hasil risetnya kita ini bisa dijadikan sebagai salah satu sub bahasan dalam materi-materi pembelajaran yang nanti akan kita sampaikan. Jadi yang saya pahami seperti itu. Jadi dalam hal proses pelibatan itu memang ada klaster-klaster penelitian itu mahasiswa dilibatkan. Tetapi untuk proses pembelajaran bagaimana integrasi antara RPS dan riset itu, nah itu saya masukkan dalam sub bahasan, kemudian nanti hasil penelitian itu yang nanti akan dikaji, diteliti dipelajari oleh mahasiswa, termasuk metodenya dan sebagainya. Saya kira mungkin ini tambahan dari saya. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Taufik. Baik, jadi kalau misalkan, saya menanggapi kembali ya Bapak ya. Jadi kalau misalkan pelibatan mahasiswa, memang betul bahwa dalam setiap penelitian itu tidak mungkin juga maksudnya full melibatkan semuanya Bapak Ibu ya. Tapi kalau dalam pembelajaran kan itu dalam satu kegiatan penelitian itu kan terbagi-bagi ya. Misalkan kalau ini dalam bentuk proyek misalkan untuk penentuan data awal misalkan. Data awal itu kan boleh misalkan Bapak bagaimana menyusun strateginya supaya tugasnya itu dibagi kelompok misalkan. Jadi misalkan pembagian kelompok itu kan bisa melibatkan semuanya Pak ya. Jadi misalkan semuanya diberikan tugas misalkan untuk survei atau untuk mendapatkan data awal berkaitan dengan kegiatan penelitian. Jadi itu bisa melibatkan semuanya seperti itu. Ya Bapak Ibu ya, itu kalau dalam pembelajarannya. Ya. Jadi itu pastinya akan melibatkan semua siswa. Jadi mereka ditugaskan misalkan untuk kelompok 1 bagian apa dari kegiatan penelitian itu. Jadi ada pembagian tugasnya untuk kegiatan proyeknya. Seperti itu Pak ya, Pak Wahidin ya. Tapi kalau misalkan untuk penelitian yang biasanya ya Pak, yang kita lakukan kan biasanya melibatkan hanya 2-3 orang mahasiswa, seperti itu. Tetapi kalau dalam kegiatan pembelajaran supaya semuanya punya nilai tentunya, maka otomatis harus melibatkan semuanya Pak Wahidin ya. Jadi otomatis bolehlah misalkan untuk kegiatan penelitian itu dibagi dalam beberapa bagian atau kelompok dengan tugas yang berbeda-beda misalkan, seperti itu. Ya Pak Wahidin ya? Iya Bu, ya Bu. Ya. Jadi ini catatan Bu, mungkin kalau misalnya nanti perlu ada administrasi yang membuktikan karena dalam borang itu selalu itu siapa Bu, itu yang mungkin nanti tekstil mungkin kalau dibahas itu. Ya. Tapi terima kasih infonya Bu. Iya Pak, ya seperti itu mungkin dalam pembelajaran. Baik,
Saya lanjutkan lagi Pak ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh silahkan bertanya Pak ya, sambil kita bahas. Boleh kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Nah, masih ada yang mau bertanya? Oke, silakan Pak. Oke, suara mungkin ada aktif ya. Roaring. Kurangi volumenya sedikit. Parang. Oke, baik, silakan Pak. Mungkin ada HP-nya Pak ya di dekat laptop ya, atau Bapak menggunakan Dimatikan satu Pak, dimatikan satu. Oh, berarti yang lain. Siapa yang aktif mikrofonnya? Minta tolong dulu, dinonaktifkan dulu Pak. Oke. Oke. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi ini mungkin agak panjang ke borang ya Pak ya. Tapi kalau kita ini spesifik di pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Tapi oke lah, ada masalah karena otomatis juga kegiatan pembelajaran pasti otomatis kita juga arahkan untuk pemenuhan borang kita ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi untuk yang saya pertegas lagi, untuk yang kegiatan pembelajaran seperti yang saya katakan tadi, untuk yang berorientasi pada riset, ya boleh misalkan tadi untuk pelibatannya itu dalam bentuk pembagian tugas ya Pak ya. Jadi kalau misalkan mau melihat semua mahasiswanya terlibat ya boleh dibagi dalam beberapa kelompok misalkan. Oke Pak ya, mungkin itu. Tapi kalau lebih jauhnya lagi seperti tadi sarannya Pak Zulkifli ya Pak siapa tadi yang berkaitan dengan pemenuhan borang ya lebih banyak lagi yang bisa kita manfaatkan. Misalkan dari mini risetnya tadi boleh kita arahkan untuk kebutuhan borang kita misalkan. Kenapa Pak? Siapa tadi yang bertanya? Saya Ibu, saya malah berpikir begini Bu, ketika ada penilaian seperti ini, seakan-akan semua RPS itu atau mata kuliah itu nanti ada integrasi pembelajaran dengan hasil riset. Kalau duanya dipenuhi berarti semua ada pelibatan mahasiswa. Nah, ini saya takutkan nanti ketika misalnya mahasiswa mengambil 7 mata kuliah,
Nah, ini ada integrasi pembelajaran dengan pelibatan mahasiswa. Kondisi mahasiswa pasti terlalu sibuk dengan persoalan ini. Ataukah ada mata kuliah yang mengharuskan ada integrasi, ada karakter karakter mata kuliah, ada yang bisa, kemudian ada yang tidak bisa. Karena ini saya khawatirkan terlalu sibuk nanti mahasiswanya, Ibu. Ya, saya kira begitu, Bu. Gini Pak. Oke, Ya. Pak. Jadi untuk integrasinya ini memang adalah komponen yang harus ada di dalam RPS untuk mata kuliah apapun, Pak, ya. Jadi bentuknya saja yang mungkin boleh dibedakan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, boleh dalam bentuk berbasis riset atau boleh berorientasi riset. Jadi kalau yang berorientasi riset tadi misalkan dalam bentuk referensi, ya Pak ya. Jadi dia dalam bentuk referensi. Tidak mesti harus semuanya dalam bentuk berbasis penelitian, Pak, seperti itu. Jadi kalau misalkan semuanya berbasis penelitian, wah gawat juga karena tidak semua juga bisa misalkan ya mata kuliah, karakteristik mata kuliah itu berbeda-beda. Tetapi bentuk integrasinya itu dalam bentuk orientasi dengan hasil penelitian. Jadi dalam bentuk referensi sebagai bahan referensi misalkan. Seperti itu Pak Wahidin ya. Jadi tidak mesti harus semuanya berbasis penelitian seperti itu Pak. Oke, Bu. Oke, Bu. Oke Pak, sip. Oke, baik. Saya lanjut Pak ya. Nah, sekarang jadi hampir sama juga dengan pembelajaran dengan hasil pengabdian kepada masyarakat, Pak ya, bentuknya seperti itu. Terus yang ada lagi yang baru lagi ini adalah integrasi sains, Islam serta perspektif moderasi beragama dalam penyusunan RPS. Oke, baik. Sebelum saya jelaskan kembali, ada yang bisa memberikan tanggapannya lagi kira-kira bentuknya seperti apa, Bapak Ibu? Jadi ada integrasi sains, Islam, serta perspektif moderasi beragama dalam penyusunan RPS. Kira-kira bagaimana bentuknya? Ada yang sudah menerapkan hal ini atau sudah dapat pengetahuan berkaitan dengan hal ini? Kira-kira seperti apa bentuknya? Izin menjawab, Bu. Oke, baik, silakan. Saya punya bayangan bahasan yang mengintegrasikan antara sains dan Islam itu barangkali bisa kita temukan dalam praktik pembelajaran hadis misalnya ya, penggunaan materi-materi atau digitalisasi hadis misalnya. Kita gunakan aplikasi untuk pelacakan hadis. Itu bayangan saya sementara, Bu. Kemudian yang kedua untuk kaitan bahasannya dengan perspektif moderasi beragama dan moderasi beragama ya barangkali item-item indikator-indikator dalam moderasi beragama itu kita bunyikan di dalam RPS kita, misalnya anti kekerasan atau indikator-indikator lainnya. Saya cuma punya bayangan sementara begitu, Bu. Oke, bagus. Terima kasih banyak, Pak Ilham. Setidaknya bisa punya bayangan berkaitan dengan apa yang kita bahas ya. Oke, baik. Yang lain masih ada, Bapak Ibu? Kira-kira seperti apa bayangan Bapak integrasi sains Islam? Itu tadi pendapat Pak Ilham kalau misalkan mata kuliahnya berkaitan dengan mata kuliah agama ya, atau hadis misalkan ya. Bagaimana kalau mata kuliah umum misalkan? Matematika misalkan, IPA misalkan, biologi misalkan, dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana bentuknya integrasi sains dan Islamnya? Ayo, ada yang bisa berkomentar? Ya, Mana yang lain selain Pak? Yang lain? Ya. Mohon maaf dulu ya Pak Ilham ya. Kita mau dengar yang lain di suaranya. Kalau yang lain yang saya sudah kenal itu ada Pak Zulkifli, ada Pak siapa tadi? Pak Ilham, ada Pak Taufik. Siapa lagi yang belum saya tahu ini? Pak Makmur, mana Pak Makmur? Iya Bu, baru terlambat gabung tadi ini Bu, karena bermasalah jaringan di laptop tadi ini.
Oke, nggak apa-apa terlambat Pak, yang penting berkomentar lah saat ini. Oke Pak Makmur ya, kira-kira apa bayangannya Pak Makmur deh, berkaitan dengan integrasi sains Islam dan perspektif moderasi beragama. Sains ya apa? Iya, Bu, integrasi apa? sains. Halo? Pak Makmur mengajar mata kuliah apa Pak? Atau dari prodi apa? Ilmu hadis dan ilmu hadis. Ilmu hadis Pak ya. Oke, Iya. kira-kira bentuk tadi kan sudah dicontohkan oleh Pak tadi pola integrasi sains dan Islam seperti misalkan dalam penggunaan apa istilahnya, misalkan pelacakan hadis menggunakan digital, misalkan berbasis digital, aplikasi berbasis digital, itu bentuk integrasi sains dan Islamnya. Kalau menurut Pak Makmur kira-kira seperti apa? Iya, kalau kami di mata kuliah di prodi ilmu Al-Quran dan tafsir, maksudnya pada mata kuliah Tahrijul Hadis, ketika kita integrasikan sains dengan bidang ini, ya kita ada program berbasis Maktabah Syamilah. Itu mahasiswa lewat itu misalnya diajarkan bagaimana mencari satu hadis secara praktis. Jadi tidak mencari hadis lagi dari kitab-kitab manual, tapi misalnya ini memudahkan mahasiswa ketiga proses takhrij, mencari satu hadis, tinggal klik satu kata itu langsung keluar hadis-hadis yang terkait dengan itu, langsung ditemukan tempat kitabnya di mana, di halamannya di mana, dan seterusnya. Mungkin seperti itu Bu ya. Oke, kalau yang moderasi beragamanya kira-kira seperti apa dalam penyusunan RPS-nya Pak? Terkait dengan moderasi beragamanya, biasanya mahasiswa ada topik-topik tertentu kita diskusikan, misalnya terkait dengan mata kuliah dalam ilmu ma'anil hadis, satu hadis semisal, maka mahasiswa diajari bagaimana cara dalam memahami hadis itu sendiri, sehingga diharapkan tidak mahasiswa itu tidak kaku dalam memahami sebuah teks. Mungkin seperti itu Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Makmur atas komentarnya. Iya. Lagi, siapa lagi yang lain ini? Saya mau Saya Bu. Siapa yang belum pernah ketemu tadi Pak? Pak Rio ya? Pak Rio Asmin. Pak Rio, kira-kira apa bayangannya Pak Rio? Pak Rio dari prodi apa Pak Rio? Iya, halo Ibu. Pak Rio dari prodi apa? Dari prodi PAIB, Pendidikan Agama Islam. Oke. Ngajar mata kuliah apa Pak? Ya, kenapa Bu? Ngajar mata kuliah apa? Mengajar bimbingan dan konseling. Oh, bimbingan dan konseling. Nah, kira-kira kalau bimbingan dan konseling, mata kuliah bimbingan dan konseling, kira-kira bagaimana integrasi sains dan Islamnya? Sebenarnya begini Bu, dari tadi itu saya berpikir tentang pembuatan RPS ini sendiri. Dia kan harus RPS itu sendiri kan harus terintegrasi dengan kurikulum. Oke. Ya, didengar Pak. RPS itu sendiri harus terintegrasi dengan kurikulum, dan kurikulum itu sendiri terintegrasi dengan visi dan misi perguruan tinggi tersebut. Yang saya belum paham sampai saat ini, bagaimana kira-kira jikalau status dari sebuah perguruan tinggi itu mengalami stagnasi Bu, atau stagnan dalam taruhlah misalnya tidak ada perkembangan melalui kurikulum. Ya, pembuatan kurikulum yang mengalami stagnasi, tidak jelas bagaimana perkembangannya. Jadi saya selaku dosen sendiri itu kadang bingung karena aturan yang sudah disampaikan oleh Ibu Samsuduha. Maaf Ibu, ini soalnya tidak pakai headset ini. Kedengaran jelas Pak? Oh iya. Jelas. Oke. Secara untuk
pembuatan RPS yang telah disampaikan oleh Ibu Samsuduha, karena kami sudah undang ke kampus waktu itu harus berdasarkan dengan kurikulum. Tidak boleh dosen membuat RPS sendiri. Tidak boleh terlalu kreatif sampai keluar dari kurikulum itu sendiri, Bu. Jadi ini solusinya kira-kira seperti apa, Bu? Buat untuk dosen-dosen yang berada di atau yang bernaung di bawah perguruan tinggi yang mengalami stagnasi. Ya mungkin itu saja, Bu, untuk sementara. Oke, baik. Seperti yang saya katakan tadi Pak Rio ya, jadi otomatis kan pastinya setiap kampus itu pasti mengacu pada kurikulum tertentu. Ya Pak Rio ya, tidak mungkin tidak ada sama sekali. Yang jelas ada kan Pak. Nah, jadi intinya meskipun misalkan dia stagnan, maksudnya tidak ada evaluasi sama sekali, seperti itu Pak ya? Tidak ada evaluasi sama sekali Kak, atau bagaimana? Menurut Pak Rio tidak melakukan evaluasi, tidak update, bagaimana? Untuk prinsip dari kampus kami, Bu, ini manajemennya sebenarnya tidak ada perkembangan. Kenapa saya bilang tidak ada perkembangan? Karena manajemen secara turun-temurun itu mengandalkan prinsip bahwa kasih begitu saja. Kasih begitu saja. Jadi dulu Bu sebenarnya itu tidak ada kurikulum tertentu di dalam perguruan tinggi kami, akan tetapi banyak lulusannya yang menjadi PNS, ASN. Banyak lulusannya yang menjadi hakim pengadilan agama, dan itu tersebar ada di daerah Papua, di daerah Sulawesi Tenggara, di daerah Sulawesi Selatan itu sendiri, sehingga yang berwenang di perguruan tinggi kami itu mengatakan meskipun tidak ada kurikulum, banyak juga ya, begitu kurang lebih bahasanya, banyak di antara alumni kita yang berhasil meskipun tanpa kurikulum. Sehingga kemarin Ibu Samsuduha datang ketika diundang untuk membawakan materi pengembangan kurikulum, itu kaget Bu. Kaget karena kenapa? Kurikulum yang diminta oleh Ibu Samsuduha dan diserahkan oleh pengelola waktu itu cuma 2 lembar. Jadi otomatis Ibu Samsuduha heran, kenapa ada kurikulum perguruan tinggi yang jumlahnya itu hanya kurang lebih 2 lembar. Begitulah kira-kira, sehingga penekanan RPS di kampus saya Bu sudah ada sekitar 3 tahun yang lalu. Tapi kita bingung mau mulai dari mana, terus mau mengacu kepada apa. Solusinya kira-kira bagaimana, Pak? Kalau berkaitan dengan kebijakan kampus itu di luar dari wewenang kami Pak Rio ya. Tapi untuk kegiatan atau keperluan hari ini untuk penyusunan RPS ya Pak Rio ya. Makanya saya katakan bahwa apa saja yang digunakan, kalau misalkan tidak ada yang digunakan, selama ini mengajar asal-asalan ya Pak Rio ya. Jadi kayak masuk di hutan belantara kayak begitu, kita meraba-raba seperti itu Pak ya. Ya. Jadi selama ini seperti itu. Mungkin yang kalau anggapannya seperti itu bahwa ada yang berhasil, tidak mesti harus punya panduan. Ada yang berhasil, mungkin kebetulan pada saat itu berhasil Pak. Betul. Ya Pak ya, jadi namanya kita mau mencapai target, maka otomatis ada panduan yang kita harus punya seperti itu. Bagaimana mengelolanya, bagaimana melakukannya, bagaimana mengevaluasinya, itu semua harus punya panduan Pak ya. Jadi kalau seperti itu keadaan kampusnya Bapak, berarti kayak meraba-raba masuk di tengah hutan, tak tahu mau apa, tidak tahu mau berpegang kepada apa. Ya Pak ya, Pak siapa Pak Rio ya? Pak Rio dari kampus mana Pak Rio? Dari STI DDI Mangkoso Bu. Oh, ini negeri ya atau swasta ya? Swasta. Oh, swasta Pak ya. Oh, itu juga sih sebenarnya yang jadi. Maksud saya begini tadi Bu, solusi yang saya minta itu bukan solusi untuk perguruan tinggi kami, ya. Memang itu adalah wewenang dari perguruan tinggi itu sendiri. Jadi solusi yang saya minta itu kira-kira untuk dosennya atau taruhlah saya sendiri itu bagaimana Bu dalam pembuatan RPS? Apakah saya harus untuk sementara mengikut ke kebijakan kampus lain, atau saya menunggu perkembangan dari kampus saya sendiri? Itu saja Bu, terima kasih. Kalau mau menunggu Pak kayaknya tidak mungkin ya. Untuk opsi menunggu kayaknya tidak mungkin. Tapi kalau boleh misalkan untuk keperluan hari ini, boleh mengacu misalkan pada kurikulum yang digunakan oleh kampus lain misalkan yang setara dengan Bapak misalkan seperti itu. Pak Rio ya? Iya Bu, terima kasih Bu. Oke, baik. Terima kasih. Baik, saya kembali lagi ke yang tadi ya. Integrasi sains. Jadi pertanyaan soalnya integrasi sains dan Islam ya, dan moderasi beragama. Tapi tidak apa-apa lah kita keluar dari situ.
Oke, ada lagi yang mau berkomentar? Pak Muhammad? Saya, Bu. Oke, Pak Izin. Muhammad. Itu lagi ya untuk komentar itu. Oke, silakan Pak. Silakan Pak Rahmat. Halo. Iya Pak, kedengaran Pak Rahmat, silakan. Ya, terima kasih Bu. Dari awal, bukan dari awal, saya mungkin agak terlambat bergabung mengenai dengan model integrasi pembelajaran yang sepahaman saya sampai saat ini adalah suatu model pembelajaran yang terpadu yang dilakukan oleh dosen melalui pendekatan bidang studi. Kemudian dengan berbagai satu konsep, lalu kemudian beberapa konsep itu beberapa mempayungi beberapa tipe pembelajaran yang lainnya. Itu yang saya pahami mengenai tentang model pembelajaran integrasi ya. Kalaupun ada yang terlewatkan penjelasan Ibu tentang sainsnya dengan moderasi, apalagi tadi ini yang ingin saya jelaskan lebih lanjut bahwa kita ingin menggunakan model pembelajaran integrasi melalui sains, tetapi kemudian ada beberapa indikator yang menghalangi itu. Salah satunya adalah faktor sarana dan prasarana di kampus. Kemudian juga kurikulum yang tidak jelas, kurikulum yang kita biasa pakai dosen di Stai di Dejene Ponto ya, kita ambil saja rujukan dari Google, tidak ada dari Kota Prodi bahwa ini rujukan konsepnya itu dilakukan. Begitu. Jadi kita mengambil alternatif sendiri. Ya, yang penting ikut benang dalam satu konsep mata kuliah. Begitu. Jadi ini sama sebuah kasusnya Pak Rio, Pak ya? Sama kasusnya Pak Rio ya? Ya, Bu. Jadi itu yang saya alami sampai saat ini. Apalagi kita di daerah, Bu ya. Jadi apakah saya ingin bertanya atau saran dari Ibu bahwa hal-hal seperti ini bukan untuk merubah kebijakan kampus, tapi memberikan stimulasi pihak-pihak kampus mengenai konsep-konsep seperti ini, lalu kemudian kami rekomendasikan ke pihak-pihak kampus begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak ya, jadi ini memang sebenarnya permasalahan yang sudah kami bicarakan juga berkaitan dengan tidak tersedianya kurikulum untuk beberapa kampus atau perguruan tinggi, dan pastinya itu adalah perguruan tinggi swasta ya Bapak Ibu ya. Nah, padahal itu kan kita ketahui bersama bahwa itu adalah dasar atau panduan kita dalam menyusun RPS. Jadi kalau misalkan seperti tadi kasusnya Pak Rio, Pak Rahmat, kalau mau menunggu misalkan keluarnya kurikulum atau penetapan kurikulum yang digunakan di kampusnya, kayaknya tidak mungkin ya Pak ya, karena RPS ini akan kita susun dalam 3 hari ke depan. Jadi kalau mau menunggu kayaknya tidak mustahil. Jadi kalau bisa ya silahkan Bapak mengacu pada kampus lain misalkan ya Pak ya, untuk penyusunan RPS ini khusus untuk mata kuliahnya Bapak atau prodinya Bapak gitu. Ya Pak ya, Pak Rahmat ya. Siap Bu. Oke baik, saya kembali lagi Pak ya ke pembahasan integrasi sains Islam serta perspektif moderasi beragama. Nah, tadi saya mengapa tanyakan siapa ini Pak? Siapa? Saya, Pak Taufik. Mohon izin bertanya. Oke, silakan bertanya dulu sebelum saya menjawab kembali. Oke, silakan Pak. Maaf. Saya ada mungkin menyambung Pak Rio, Pak Nur. Saya kemarin kan ada diminta mengirimkan RPS dan SAP. Kemarin saya sudah mengirimkan, Bu. Alhamdulillah kemarin malam sudah saya mengirimkan. Namun RPS yang saya buat itu RPS sesuai dengan standar yang berlaku di UIN sini, di UIN Dato Karama Palu. Nah, hanya saja ada hal yang berbeda yang itu RPS yang nanti akan saya ajarkan juga semester ini, sebelumnya juga saya ajarkan.
Tetapi ada beberapa format yang kemudian berbeda, seperti pengalaman belajar. Nah, di standar RPS kami itu tidak ada pengalaman belajar mahasiswa. Tidak ada pengalaman belajar. Ini kemarin sempat saya tanyakan sama Ibu Samsuduha kemarin juga. Dan ya integrasi ini kan termasuk sesuatu hal yang baru sebenarnya. Nah, pertanyaannya saya, di waktu 3 hari ini, apakah misalkan RPS itu yang sudah saya kirimkan harus saya perbaiki kembali, saya sesuaikan dengan standar yang sudah ditetapkan ini, atau RPS itu yang sudah terlanjur saya kirim itu kemudian diterima, atau seperti apa, Bu? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Oke. Terima kasih. Oke, Pak Taufik. Baik, Pak Taufik. Jadi sebenarnya saya sudah jelaskan juga tadi bahwa oke lah Bapak dan Ibu sudah membuat RPS sebelumnya untuk dari sebelumnya. Nah, untuk RPS yang ada di sini itu adalah RPS setelah Bapak Ibu menerima materi ini misalkan. Jadi komponen-komponen apa yang menjadi penilaian, maka itu yang harus ada dalam RPS-nya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau pertanyaannya tadi apakah harus disesuaikan dengan ini, ya harus disesuaikan dengan komponen-komponen yang ada di sini, Pak, komponen penilaiannya. Karena dosen menilai itu berdasarkan 14 kriteria penilaian yang ada di sini. Ya, Pak Taufik ya. Ya, nanti dilengkapi. Misalkan kalau belum ada integrasinya, tolong dilengkapi dengan integrasinya dan seterusnya. Pak Taufik. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya. Ada mata kuliah umum lagi, Bu. Ada mata kuliah umum lagi ini. Oke. Kalau berkenan, saya berpendapat juga bahwa mata kuliah saya evaluasi pembelajaran. Ya. Ini mata kuliah umum yang tentunya untuk mengintegrasikan yang poin 9 ini, sains Islam ini agak berat. Namun kami di IAIN Kendari kebetulan visi misi dari rektor yaitu transdisipliner, ya, sehingga memang semua mata kuliah itu sudah diarahkan ke sana. Usahakan ada semua mata kuliah itu ada kaitannya ke agama, ke Islamnya begitu. Namun saya di evaluasi pembelajaran kendala kami yaitu karena kan ini kalau membuat RPS ini kan sebaiknya rumpun mata kuliah. Nah, kebetulan kami hanya berdua, kami belum sempat sampai ke sana. Namun ke arah sana tetap kami berupaya sehingga yang pertama yang kami bisa lakukan kaitan dengan RPS ini supaya terintegrasi Islam ini, yaitu yang pertama tentunya yaitu pengalaman belajar. Seperti teman-teman juga terdahulu menyampaikan juga pengalaman belajar itu bisa saja. Dan kebetulan di RPS kami itu di RPS saya itu di CPL Prodi itu yang dibebankan mata kuliah itu ada sikap di situ, kepekaan sosial, kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Ada S9 yaitu tanggung jawab, ya, ada S12 yaitu mampu beradaptasi dan seterusnya. Nah, sehingga ini setelah kami aplikasikan dalam RPS itu baru sampai ke pengalaman belajar. Pengalaman belajar, kemudian biasa juga penelitian mahasiswa kami arahkan supaya mengaitkan dengan dengan Islam, dengan misalnya katakan membuat soal-soal yang terintegrasi keislaman, misalnya ilmu al-Farid, ilmu warisan, itu diintegrasikan dengan agama. Kemudian dari RPS kami juga itu kalau kaitan dengan materi kami seperti misalnya evaluasi itu tentunya yaitu berarti kaitan, kalau kita mau kaitkan dengan agama berarti ini ya muhasabah ya, penilaian diri, penilaian perorangan, kami kaitkan seperti itu. Dan penerapan yang lain yaitu pengembangan soal HOTS yang kita kaitkan dengan masalah-masalah sehari-hari atau masalah moderasi. Kira-kira seperti itu kalau saya di evaluasi pembelajaran. Mohon masukan Ibu, mohon masukan kita semua. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Laboy atas komentarnya ya Pak ya.
Jadi untuk integrasi sains ini memang saya katakan tadi bahwa integrasi ini kalau misalkan mata kuliah agama, integrasi sains dan Islam ini mungkin tidak terlalu sulit ya Pak ya, tapi kalau berkaitan dengan mata kuliah umum, misalkan matematika atau evaluasi dan lain sebagainya, itu yang mungkin agak sulit untuk membuatnya. Tetapi saya katakan bahwa tidak ada yang sulit ya Pak ya, semuanya bisa kita lakukan. Jadi misalkan kalau kayak tadi, misalkan saya beri contoh, misalkan kalau di matematika misalkan, itu boleh kita arahkan misalkan seperti yang dikatakan tadi Pak Laboi, misalkan membuat soal-soal yang terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman misalkan. Jadi kalau di matematika, sebetulnya saya mengampu misalkan mata kuliah aljabar linear elementer, maka di aljabar linear elementer itu saya membuat contoh kasus misalkan atau mengarahkan kepada siswa. Jadi materinya itu atau modul yang saya gunakan itu adalah modul aljabar linear elementer yang terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman. Di mana di dalamnya itu nilai keislaman yang dimaksud di situ adalah bisa dalam bentuk contoh kasusnya atau kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan nilai-nilai keislaman atau perayaan-perayaan Islam misalkan, atau misalkan dari segi karakternya misalkan, atau karakter Islami yang kita maksud dalam contoh-contoh soalnya dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu contoh bentuk integrasinya. Nah, memang kalau misalkan di perguruan tinggi kita misalkan di bawah Kemenak, maka hal itu merupakan hal yang paling utama yang menjadi ciri khas kita dibanding perguruan tinggi lain yang umum ya Bapak Ibu ya. Jadi integrasi ini memang harus dan sangat penting untuk kita istilahnya cantumkan di dalam RPS kita. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan mata kuliah umum, jadi boleh misalkan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan nilai-nilai keislaman. Jadi kalau di matematika, misalkan contoh-contoh kasusnya kita arahkan ke kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan nilai-nilai keislaman. Seperti itu. Evaluasi seperti yang dikatakan tadi Pak Laboi, misalkan di evaluasi itu berkaitan dengan penilaian, ya kaitkan dengan kegiatan penilaian dalam Islam, misalkan seperti apa bentuknya, seperti itu. Jadi itu bentuk integrasinya Bapak Ibu ya. Jadi memang diperlukan kreativitas dari Bapak Ibu sebagai seorang dosen, bagaimana kira-kira mengintegrasikan mata kuliah Bapak Ibu dengan nilai-nilai Islam misalkan. Nah, kalau misalkan sainsnya misalkan, jadi boleh misalkan mata kuliahnya Bapak Ibu untuk pengalaman belajarnya dalam bentuk misalkan kegiatan ilmiah yang dilakukan atau kegiatan ilmiah yang membutuhkan sains misalkan, atau boleh juga dengan contoh kasusnya juga. Contoh kasusnya juga boleh dalam bentuk sains misalkan dan sebagainya. Terus kalau yang moderasi beragamanya, di sini kan kita mengacu pada 4 indikator dari moderasi beragama, yaitu ada komitmen kebangsaan, ada anti kekerasan, ada toleransi, ada penghargaan terhadap budaya lokal. Jadi ini boleh juga masuk di referensinya Bapak Ibu ya. Jadi referensinya boleh, atau misalkan dalam kegiatan pembelajarannya. Misalkan Bapak Ibu merancang suatu kegiatan pembelajaran, di mana kegiatan pembelajaran itu misalkan dibutuhkan pengalaman belajar siswa, bagaimana caranya mereka berdiskusi misalkan. Karena kan dalam kegiatan berdiskusi itu pastinya dibutuhkan misalkan kemampuan siswa untuk bisa mengemukakan ide-idenya misalkan. Bagaimana menghargai pendapat orang-orang atau teman-temannya misalkan. Nah itu sebenarnya menunjukkan atau mengarah kepada indikator moderasi beragama. Atau misalkan kalau yang mata kuliah agama, pastinya kan lebih mudah untuk mengintegrasikan hal itu. Jadi misalkan ada literatur atau kajian teori atau misalkan artikel, itu boleh misalkan dimasukkan dalam kegiatan pembelajaran, bisa dianalisis atau dijadikan pembahasan juga dalam kegiatan pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi intinya ada salah satu dari sekian, dari 4 indikator moderasi beragama yang termuat dalam RPS-nya Bapak Ibu. Tidak mesti harus semuanya Bapak Ibu ya. Jadi boleh salah satunya, atau boleh 2 misalkan, atau boleh 3 dan seterusnya. Oke Bapak Ibu, seperti itu bentuknya. Nah kita mungkin bisa lihat contoh Bapak Ibu ya. Saya kembali lagi ke contoh bentuk RPS-nya. Nah ini kalau di UIN Alauddin Makassar Bapak Ibu ya, kalau di UIN Alauddin Makassar, ini bentuk template untuk RPS-nya. Nah
seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa Bapak Ibu boleh menggunakan template sesuai dengan kampusnya Bapak Ibu sekalian, ya Bapak Ibu ya. Namun yang perlu diingat bahwa komponen penilaian 14 itu harus ada di dalam RPS Bapak Ibu. Jadi tidak mesti harus sama dengan bentuk bentuk RPS atau template RPS yang ada di UIN. Jadi ini hanya saya berikan sebagai contoh Bapak Ibu. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, ini untuk tabel kegiatan pembelajarannya untuk setiap pertemuan. Oke, baik, saya kasih contoh yang lebih realnya lagi. Nah, yang tadi ya Pak, ya bentuk-bentuk. Nah, ini dia. Ada dua contohnya tadi. Nah, ini. Misalkan ini adalah contoh-contoh RPS, salah satu contoh kutipan RPS dari untuk mata kuliah fisiologi tumbuhan ya Bapak Ibu, untuk mata kuliah biologi ya. Nah, di sini salah satu bentuk integrasi penelitian PKM-nya terhadap mata kuliah fisiologi tumbuhan. Misalkan di sini untuk pengalaman belajarnya, jadi ada tugas proyek STEM. Jadi ada tugas proyek di sini, CP-nya itu di sini ada mendeskripsikan pengetahuan tentang kebutuhan nutrisi bagi tumbuhan. Nah, bagaimana bentuknya ini dalam pengalaman belajar yang diharapkan itu dalam bentuk tugas proyek. Tugas itu adalah melakukan praktikum berbasis riset terkait dengan nutrisi tumbuhan. Nah, ini salah satu bentuk integrasi bentuk penelitian ya Pak ya, berbasis penelitian. Jadi dia melakukan dalam tugasnya itu termuat atau dibahasakan atau dibunyikan. Di sini tugas proyeknya itu adalah melakukan praktikum berbasis riset terkait dengan nutrisi tumbuhan. Maaf, tadi tidak kedengaran suara saya, Bapak Ibu ya? Kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu. Baik, ini contoh di mata kuliah fisiologi tumbuhan. Atau misalkan, ini misalkan ada artikel yang berkaitan dengan nutrisi tumbuhan. Misalkan ada pengaruh media tanam pada hidroponik terhadap tumbuhan, atau komposisi nutrisi dan media tanam terhadap pertumbuhan dan hasil tanam pakcoy, misalkan sistem hidroponik. Ini menjadi bahan kajian dalam kegiatan belajarnya. Jadi misalkan membaca buku atau pustaka atau artikel misalkan atau memirsa video yang disarankan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi bentuk integrasinya harus dalam bentuk pengalaman belajarnya seperti ini, termuat di dalam pengalaman belajarnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Atau cukup jelas dengan contoh ini? Oke, boleh. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Sulfi. Jadi untuk integrasi dengan moderasi beragama itu tidak ada patron khususnya Pak Sulfi ya. Jadi diberikan kebebasan kepada dosen untuk bisa berkreasi kira-kira seperti apa, bagaimana bentuknya, yang jelas itu harus dibahasakan atau dibunyikan di dalam RPS-nya seperti itu Pak Sulfi. Mau dari salah satunya atau semua-muanya masuk juga boleh. Ya, Pak, yang penting ada indikator dari keempat indikator dari moderasi beragama itu. Oke Pak Zulkifli. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Masih ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjut lagi Bapak Ibu ya. Jadi berarti konfirmasi Bu, jadi berarti ini ada di RPS, ada di penelitian, dan juga ada di PKM-nya Bu ya? Iya, jadi ada penelitian, ada PKM-nya Bapak Ibu. Seperti itu. Ya, ya. Yang jelas,
Jadi tidak mesti semuanya Pak ya, maksudnya tidak mesti semuanya juga untuk setiap pertemuan kan? Oh, iya. Yang jelas unsur itu. Oke Pak Laboy. Jadi disesuaikan juga dengan indikatornya misalkan atau dari ajakan. Seperti itu Pak Laboy. Oke, masih ada pertanyaan? Kayaknya ini ada yang keluar masuk ini Pak Makmur, ini keluar masuk ini jaringannya ini kayaknya. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjut lagi Pak ya. Nah, jadi seperti ini Pak ya. Contohnya lagi, ini masih di biologi ya, jadi hampir sama ya Pak ya. Nah, seperti ini. Jadi ini beberapa contoh bagaimana bentuk integrasinya. Jadi bisa juga itu menjadi bahan kajian. Kayak misalkan ada artikel itu menjadi bahan kajian yang akan dibahas dalam proses pembelajaran. Kalau yang tadi yang pertama itu dia berbasis penelitian ya, Pak Ibu. Nah, seperti itu bentuknya. Untuk integrasinya Bapak Ibu ya. Oke, saya kembali lagi ke yang format penilaiannya. Tadi saya sampai di oke, sampai sini ya Pak ya. Nah, selanjutnya itu rumusan kemampuan dalam CPMK menggunakan kata kerja spesifik dan operasional untuk memudahkan proses penilaian. Jadi ini skornya 3 jika rumusan kemampuan dalam CPMK itu menggunakan kata kerja spesifik. Terus dan operasional untuk menggunakan proses penilaian yang dapat diidentifikasi atau dibuktikan dengan konsisten melalui alat penilaian. Oleh karena itu dalam merumuskan CPMK harus menggunakan kata kerja operasional. Ya Pak ya, jadi untuk bentuk penilaiannya, untuk indikatornya kemampuan dalam CPMK itu harus menggunakan kata kerja yang dapat diukur atau yang operasional. Jadi kalau misalkan, atau sebelumnya saya bertanya dulu kira-kira seperti apa bentuk kata kerja operasionalnya yang biasa Bapak Ibu gunakan? Mengacu pada, misalkan Bapak Ibu mengacu pada taksonomi Bloomka atau apa? Pengalaman Bapak Ibu? Biasanya mengacu pada taksonomi Bloom atau Anderson 2001 yang sudah disempurnakan. Oke. Kalau yang lain, bagaimana pengalamannya berkaitan dengan penggunaan kata kerja? Ada pendapat? Sambil menunggu pendapat dari teman-teman, Bu, ini mau nanya, ini yang format ini, konfirmasi Bu, ini yang format ini sekaligus untuk penilaian RPS yang kami buat nanti Bu ya? Iya, jadi makanya di briefing ini ini kita perlihatkan Pak ya. Ini seru ini Bu. Ini semua unsur-unsur yang harus ada di RPS-nya Bapak Ibu. Jadi kalau mau dapat nilai maksimal, berarti semua komponen ini harus ada. Oh iya. Saya kira tadi ini Bu untuk borang akreditasi ini Bu. Biasanya dari situ Pak. Jadi ini instrumen pemenuhan komponen RPS. Jadi ini semua kelengkapan unsur RPS-nya. Jadi yang tadi itu rubriknya Pak, penilaiannya. Jadi ini unsur-unsur dinilai ada 14 komponen. Nah, kalau yang tadi itu berkaitan dengan rubriknya, misalkan untuk komponen pertama, bagaimana cara nilainya? Diberikan nilai 3 kalau misalkan semua lengkap. Jadi mulai dari nama, prodi, nama, dan kode mata kuliah itu lengkap. Ya Pak ya? Kami buat nanti dalam 1 minggu ini Bu ya? Bukan, 4 hari ya? Kami buat nanti 3 dalam hari. 4 hari ini. 3 hari. Oh baik, 3 hari. Jadi baik. Dari mulai besok, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi hari Kamis paling lambat itu diupload RPS-nya. Nanti hari Jumat kita review. Jadi kita vikon lagi seperti ini. Nanti kita review satu-satu untuk RPS-nya. Ya Pak ya. Jadi nanti misalkan ini bentuk RPS kami di UIN. Misalkan tadi kalau unsur yang pertama dinilai itu adalah identitas. Jadi bagaimana ada nama program studinya tidak, ada fakultasnya, ada nama kampusnya misalkan,
ada tahun berapa misalkan, itu semua harus lengkap. Ya Pak ya, itu yang dinilai. Kalau materi nanti dibagikan Bu ya, file materinya. Oke, boleh Pak ya, boleh. Nanti sebentar di. Baik. Ya Pak. Lanjut, saya lanjutkan lagi kembali. Jadi itu tadi untuk komponen CPL-nya. Jadi saya mungkin beri contoh lagi untuk yang CPL ini. Jadi ini kan CPL dari kurikulum dari prodinya masing-masing Pak ya. Jadi ini sudah ada. Jadi ini kan sudah ada Pak ya, CPL prodinya. Nah, nanti di sini kan mengacu pada 3 aspek. Jadi ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Saya perlihatkan lagi dulu contoh untuk yang lengkap ya Pak, yang ini ya. Di sini juga ada. Saya perlihatkan dulu yang ini bentuk. Cuma ini ternyata terbalik-balik ini. Baru saya perhatikan. Misalkan ini contohnya, nah ini dia. Sadahlin. Nah, misalkan ini. Jadi ini CPL Prodi ini dari kurikulum prodinya Pak ya. Jadi ini diambil dari kurikulum prodinya. Jadi ada, kalau di sini ada sikapnya itu dari S1 sampai ada S1, S2, S5. Sepertinya Bu, mungkin belum kelihatan Bu, belum muncul. Masih yang lama, masih yang lembaran yang lama. Belum kelihatan CPL-nya. Tunggu, saya stop dulu kalau begitu. Apa bisa? Tunggu ya Pak. Oke, sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya, sudah kelihatan Bu. Oke, baik. Oke, nah ini contoh dari RPS tadi fisiologi tumbuhan Pak ya. Misalkan ini ada CPL-nya, jadi tadi ini kan mulai dari awal CPL-nya ini diambil dari CPL Prodi. Jadi ada 3 unsur, ada sikap, ada pengetahuan, dan ada keterampilannya. Nah, untuk yang sikapnya di sini ada S1 itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. S2-nya itu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan seterusnya. Pengetahuannya itu yang diambil di sini khusus untuk mata kuliah fisiologi tumbuhan. Ada P1, menguasai teori, konsep, prinsip, dan prosedur dasar dalam bidang fisiologi tumbuhan, dan pembelajarannya di sekolah. Yang P7 mampu menemukan, menganalisis, dan memecahkan masalah dalam bidang fisiologi tumbuhan melalui pendekatan riset. Terus kalau yang yang keterampilannya, ini dia yang dia muat itu adalah keterampilan umum. Jadi mampu berpikir logis, kritis, dan seterusnya. Terus ada keterampilan 6-nya itu mampu mengidentifikasi, merancang, melaksanakan, menganalisis masalah dan data serta menerapkan dan mengomunikasikan hasil penelitian bidang fisiologi tumbuhan secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik kepada. Terus keterampilan umum 9-nya itu mengembangkan pengalaman untuk dapat mengajukan dan menguji hipotesis melalui percobaan serta mengkomunikasikan hasil percobaan secara lisan dan tertulis. Jadi nanti Bapak kalau misalkan mau mengintegrasikan, jadi silakan dipilih disesuaikan dengan capaian pembelajaran yang ada di prodi. Jadi misalkan kalau di bagian mana yang sesuai dengan mata kuliahnya Bapak. Jadi kalau misalkan tadi ini fisiologi tumbuhan, dia mau melihat ada kegiatan percobaan atau pengujian hipotesis, maka dia mencari keterampilan apa yang sesuai dengan mata kuliah fisiologi tumbuhan berkaitan dengan kemampuan menguji hipotesis melalui kegiatan percobaan. Jadi Bapak Ibu nanti memilih kira-kira mana yang sesuai dengan mata kuliahnya Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi tidak mesti harus sekian banyak, boleh misalkan 2, 3, dan seterusnya yang bersesuaian dengan mata kuliahnya Bapak Ibu. Terus CP mata kuliahnya. CP mata kuliahnya ini nanti diturunkan dari CP-nya. Jadi misalkan yang satu mahasiswa, misalkan yang kedua tadi ini diturunkan dari sini. Jadi mahasiswa memiliki kemampuan untuk merancang percobaan atau penelitian bidang fisiologi, jadi diturunkan dari keterampilan umum 6 ini. Nah, ini kemampuan untuk merancang percobaan. Terus mahasiswa mempunyai kompetensi menjelaskan ini dari
pengetahuan tadi. Dari pengetahuan ya Bapak Ibu ya. Pengetahuan. Nah, pengetahuannya itu adalah ini menguasai konsep, prinsip, dan prosedur dasar dalam bidang fisiologi. Jadi di sini sebenarnya dikreasikan di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf ini terbalik-balik. Ternyata harusnya ini tidak tersusun dengan baik ya. Nah ini dia. Jadi di sini disesuaikan nanti dari CP prodinya. Jadi diturunkan dari CP prodinya untuk CP mata kuliahnya. Nah ini juga disesuaikan juga nanti dengan kebutuhan untuk setiap mata kuliahnya Bapak Ibu. Nah seperti itu Pak ya. Jadi ini kata kerja operasional misalkan mampu merancang, mampu mengidentifikasi, merancang itu misalkan adalah salah satu contoh kata kerja operasional yang mampu diukur. Jadi misalkan kalau dia mengidentifikasi nanti, kan ini harus juga disesuaikan dengan bentuk penilaiannya nanti Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan dia mampu mengidentifikasi seperti apa bentuk penilaiannya, apakah bentuk tes atau non-tes misalkan. Nah, oke silakan Pak Zulkifli. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, baik. Oke, terima kasih atas share ilmunya gitu ya Pak Zulkifli ya. Jadi ya nanti mungkin boleh diambil atau dijadikan rujukan buat teman-temannya yang lain. Jadi harus mengacu juga pada kata kerja operasional yang digunakan Bapak Ibu yang mengapa penting karena nanti itu berkaitan dengan bentuk penilaiannya seperti itu. Jadi nanti misalkan bentuk penilaiannya apakah sesuai bentuk tes atau misalkan non tes. Nah saya kembali ke contohnya lagi, misalkan ini untuk misalkan ini dia. Nah, misalkan nanti di sini tadi mendistribusikan pengetahuan misalkan untuk pertemuan 2 dan 3, mendistribusikan pengetahuan tentang absorpsi air oleh tumbuhan. Nah, terus ini materinya, jadi ini dari sub CPMK-nya, terus ini materinya, jadi terus ini pengalaman belajarnya dalam bentuk tugas, terus ini bentuk penilaiannya seperti apa, ini bentuk penilaiannya, terus indikator penilaiannya yang ini, jadi ketepatan jawaban dalam menjelaskan konsep hubungan tumbuhan dan air, terus kualitas jurnal karena berkaitan dengan tugas yang diberikan, tugas proyek yang diberikan, maka pastinya ada indikator berkaitan dengan kualitas jurnal reflektif berkategori minimal cukup, terus ada jurnal kegiatan belajar mandiri. Nah, di sini bentuk penilaiannya, misalkan tes atau kuis. Jadi misalkan kalau indikator yang pertama, misalkan dia pakai tes atau kuis, untuk indikator kualitas jurnal reflektif atau jurnal kegiatan mandiri, itu boleh dalam bentuk tugas mandiri dengan jurnal reflektifnya atau dalam bentuk portofolio hasil kegiatan praktek yang dilakukan seperti itu. Jadi pemilihan ini kata kerjanya itu harus tentunya disesuaikan dengan bentuk tesnya nanti yang diberikan. Seperti itu Bapak Ibu. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Saya kembali ke ini dulu, Bapak Ibu lagi. Ternyata saya harus buka tutup ini. Ya. Oh ini ada boleh. Baik. Ini kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan Bu. Nah saya kembali ke format penilaian lagi Bapak Ibu ya. Jadi komponen yang dinilai. Nah tadi itu yang ketiga, sudah yang ketiga. Terus yang keempat, rumusan CPMK harus berorientasi kepada mahasiswa atau peserta didik. Jadi ingat Bapak Ibu, bahwa CPMK-nya itu harus mengacu kepada mahasiswa atau peserta didik. Jadi di sini menjadi unsur penilaian, jadi ada 3 indikator. Yang pertama, CPMK merinci suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa yang dapat diamati
Terus yang kedua, kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa yang dapat diukur. Jadi dapat diamati, yang pertama itu dapat diamati, yang kedua dapat diukur, dan yang ketiga itu dilakukan oleh mahasiswa. Tentunya bukan dilakukan oleh dosen. Ya, Bapak Ibu ya, jadi mengacu kepada mahasiswa. Berorientasi kepada mahasiswa, bukan berorientasi kepada dosen. Itu CPMK-nya. Terus rumusan kemampuan akhir menunjukkan ketercapaian CPMK. Skor 3 jika rumusan kemampuan akhir menunjukkan ketercapaian CPMK. Jadi rumusan kemampuan akhir itu maksudnya adalah pengalaman belajarnya Bapak Ibu ya. Apakah dia mengacu pada atau menunjukkan ketercapaian CPMK atau keselarasan atau sesuai dengan CPMK-nya atau tidak. Jadi kalau kayak tadi misalkan mengidentifikasi bentuk-bentuk tumbuhan atau fisiologi tumbuhan misalkan, maka nanti di kemampuan akhirnya misalkan tugas, pengalaman belajarnya itu adalah memberikan tugas misalkan mengamati misalkan mengamati fisiologi tumbuhan yang ada pada artikel misalkan atau melakukan penelitian atau melakukan mini riset berkaitan dengan fisiologi tumbuhan seperti itu. Jadi harus disesuaikan dengan kemampuan akhirnya. Terus ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. Nah, ini juga Bapak Ibu. Jadi harus menggunakan referensi atau sumber belajar itu yang update. Kalau di sini di rubrik ini, di rubrik penilaian ini, batasannya itu adalah 10 tahun terakhir. Jadi referensi itu paling minimal itu 10 tahun terakhir Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan buku-buku, tapi kalau biasanya itu standarnya itu kalau artikel itu standarnya 5 tahun terakhir. Kalau buku ya oke boleh sampai 10 tahun terakhir. Ya Bapak Ibu ya, jadi harus menggunakan sumber-sumber referensi yang update. Itu untuk yang nomor 6. Terus yang nomor 7, minimal ada 3 model, metode, strategi atau pembelajaran berbeda yang digunakan. Nah, ini juga Bapak Ibu ya, jadi dalam satu RPS tidak monoton satu model atau metode yang digunakan. Jadi diusahakan bervariasi. Kalau di rubrik ini batasannya adalah minimal 3. Minimal 3 model yang digunakan. Jadi misalkan kalau pertemuan pertama menggunakan model berbasis masalah, pertemuan kedua misalkan menggunakan model kooperatif, pertemuan ketiga menggunakan model apa dan seterusnya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi minimal ada 3 strategi atau model atau metode pembelajaran yang berbeda yang digunakan dalam satu semester itu Pak. Nah ini rubriknya. Jadi skornya 2 misalkan kalau hanya 2 model, skornya 1 kalau hanya menggunakan 1 model saja. Nah, terus 8, pengalaman belajar itu menggunakan paradigma pedagogi. Jadi di sini di rubriknya itu RPS memuat pengalaman belajar yang mencerminkan, yang pertama itu bagian A, mencerminkan kelima komponen pedagogi. Di antaranya itu adalah konteks, pengalaman, aksi, evaluasi, dan refleksi. Terus yang kedua, berisi serangkaian tugas yang dikerjakan baik secara mandiri maupun kelompok. Yang ketiga, kegiatan belajar disusun untuk mencapai 3C, yaitu kompetens, penugasan materi, conscience atau kesadaran nurani, dan compassion atau kepedulian. Jadi di pengalaman belajarnya Bapak Ibu itu harus terlihat ketiga unsur ini. Jadi mencerminkan komponen pedagoginya, terus mencerminkan pembelajarannya yang memuat 3C, yaitu penugasan materi, kesadaran nurani, dan kepedulian. Terus ada tugas yang diberikan baik secara kelompok maupun individu. Itu untuk yang pengalaman belajar. Nah, untuk yang ini tadi seperti yang sudah jelaskan tadi, untuk yang komponen 9, 10, 11, 12 sudah. Terus yang 13 itu adalah kejelasan dalam pemilihan teknik penilaian. Nah, skor 3 di sini jika evaluasi pembelajaran yang dirancang mencakup 3C, mengintegrasikan teknik dan instrumen penilaian, serta mempertimbangkan pembobotan yang sesuai dengan capaian pembelajaran. Jadi di sini Pak, jadi nanti penilaian, bentuk penilaiannya juga itu harus bervariasi. Harus jelas, harus tertulis, tadi seperti yang saya kasih contoh, bentuk penilaiannya misalnya bentuk tes atau kuis, atau misalkan dalam bentuk lembar observasi misalkan, kalau sikap misalkan ya Bapak Ibu ya, atau misalkan dalam bentuk portofolio misalkan, itu harus jelas di RPS-nya.
Dan itu pun harus bervariasi, tidak monoton untuk satu bentuk penilaian. Jadi kalau misalkan satu semester menggunakan tes semua misalkan itu juga tidak disarankan seperti itu berdasarkan rubrik ini. Oke, Bapak Ibu, sampai sini ada pertanyaan? Halo, Bapak Ibu? Terkait 13 tadi, Bu. Terkait yang 13 tadi, yang poin 13 penilaian untuk yang nomor 13, yaitu penilaian 3C tadi itu apa maksudnya tadi yang 3C? Kemudian kami konfirmasi juga kaitan dengan kata kerja operasional. Kemarin penjelasan Ibu Mania, Prof. Mania, bahwa kebetulan yang dicontohkan oleh beliau itu dia menggunakan kata kerja memahami. Tetapi kegiatannya itu adalah kegiatan yang agak kompleks. Apakah walaupun memahami itu kan masih masuk di C2 ya, masih masuk di C2. Tetapi karena kegiatannya itu adalah yaitu kegiatan yang kompleks, maka apakah ini akan berubah atau harus kita sesuaikan juga dengan tingkatan taksonomi Bloom yang Ibu jelaskan tadi? Oke Pak, jadi memang betul ya kalau misalkan memahami itu memang agak luas, jadi agak susah untuk diukur seperti itu Pak ya. Kalau misalkan seperti itu konsepnya. Jadi makanya memang sebenarnya juga dalam penyusunan RPS yang saat ini kan harus disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi misalkan lulusan kita misalkan saat ini lulusan kita itu diharapkan seperti apa? Seharusnya misalkan tadi seperti yang kita katakan bahwa yang dibutuhkan sekarang itu lulusan kita misalkan adalah kemampuan berpikir tingkat tingginya misalkan. Jadi sedapat mungkin dalam pembelajaran itu bagaimana supaya misalkan HOTS-nya itu ada misalkan. Jadi tidak hanya sampai di level low, tapi juga harus bisa mencapai cakupan yang HOTS misalkan seperti itu Pak. Jadi pemilihan kata kerjanya itu misalkan bisa mengacu pada level HOTS misalkan. Jadi tidak hanya sebatas pada level memahami, tetapi misalkan sampai ke level misalkan mengevaluasi kah, menganalisis kah, atau mencipta misalkan. Seperti itu Pak Laboy. Baik. Jadi kalau bisa disarankan disesuaikan dengan yang kebutuhan siswa pada saat itu. Jadi maksudnya yang 3C tadi ini adalah yang di level high-nya ini Bu ya? Yang di level ya, yang di level high-nya C4, C3, C4, C5. Ya Pak ya, oke. Seperti itu Pak ya, jadi harus disarankan berbasis HOTS. Oke Pak, ada lagi Bapak Ibu? Masih ada? Izin Bu, saya izin. Oke, silakan Pak. Apakah ini Bu untuk levelnya tadi itu low atau HOTS? Apakah memang kita harus Halo Pak Waidi? adaptasi bisa. Halo. Halo. Bisa dengar Pak Waidi? Bu? Boleh diulang? Ya, halo Ibu. Oke, silakan Pak. Jelas. Ya. Oke Bu, tadi kan sempat tersinggung dengan penggunaan taksonomi Bloom. Ya. Nah, ini pertanyaan saya, ini harus 100% kita menggunakan pendekatan HOTS atau memungkinkan ada loss? Artinya di sini ada persentase Bu, atau harus ke 100% HOTS? Oke, tidak mesti Pak 100% kacau juga 100% semuanya. Padahal kan karakteristik materi tidak semuanya juga kan Pak bisa. Jadi disesuaikan Pak. Jadi tidak mesti harus semuanya, tidak juga. Jadi diusahakan ada komponen HOTS di dalamnya seperti itu Pak. Tidak mesti harus semuanya juga. Misalkan kalau misalkan yang pertama misalkan tadi mana tadi contohnya. Jadi tidak mesti harus langsung ke yang tinggi. Jadi boleh misalkan kalau misalkan materinya misalkan hanya butuh misalkan sampai level memahami ya sampai di situ. Tapi kalau misalkan bisa sampai level misalkan mengevaluasi atau misalkan menilai bisa sampai ke yang tinggi seperti itu. Jadi tidak mesti harus semuanya 100% Pak. Enggak. Oke Pak Waidin? Iya Bu. Terus itu Bu, apakah memang harus kita mengkodekan mengkode setiap CPMK itu Bu atau sub CPMK menghubungkan antara
yang lain dan yang karena ada beberapa RPS saya lihat ada yang melakukan coding, ada yang tidak. Yang mana yang benar, Bu? Sebenarnya aturannya itu harus pakai kode sih Pak, harus ada kodenya supaya memudahkan dalam pemilihan. Kan nanti kan dipilih Pak. Misalkan saya berikan contoh yang tadi. Contohnya kayaknya tadi tidak ada, Bu. Kenapa? Contoh yang tadi Ibu tampilkan kayaknya tidak ada kodenya, Bu. Yang itu kan yang CPL ya, CPL itu yang harus yang ada kodenya ya. Misalkan KU sekian, misalkan S1, S9, itu kan harus ada supaya disesuaikan nanti ya, dimudahkan kita untuk memilih kira-kira yang mana yang masuk di mata kuliah kita, misalkan seperti itu. Oh, ya Pak ya? Iya Bu. Oke. Ada lagi Pak? Masih ada pertanyaan? Ini sudah jam 12.04 ya, sebelum kita tutup lah. Masih ada? Jadi Pak, saya ingatkan kembali bahwa besok hari Selasa, Rabu, Kamis, silakan Bapak Ibu membuat RPS-nya dan berpatokan pada format penilaian ini Pak ya, rubrik ini. Ya Bapak Ibu ya, jadi ada 14 komponen yang dinilai di sini. Jadi Bapak Ibu mengacu pada hal ini. Nanti formatnya atau template-nya terserah dari Bapak Ibu, disesuaikan dengan template yang ada di kampusnya Bapak Ibu. Yang jelas komponen ini semua ada di dalam RPS-nya Bapak Ibu. Oke? Izin Bu. Dari kelompok. Oh ya, silakan Pak Rahmat. Oke, silakan Pak. Siapa dulu yang dulu? Ya izin Pak Lami. Oke, Pak Rahmat. Dari semua komponen ini bisa kita diberikan Bu, diberikan dan lewat internet. Kenapa Pak? Bisa dibagikan ini dari komponen-komponennya. Oh, maksudnya lewat materi. Oh, maksudnya ini Pak ya? Ya, materinya. Oh, ya materinya. Oke Pak. Oke, nanti sebentar di-share Pak ya. Siap. Makasih Bu. Silakan Pak Lami. Izin Bu, ada sedikit Silakan, yang Pak. saya mau tanyakan. Oke Pak Ilham. Terus terang saya masih bingung soal sub CPMK-nya itu Bu. Saya masih butuh penjelasan lebih lanjut. Saya coba-coba buat semalam itu, yang saya masukkan itu kurang lebih sama dengan topik-topik bahasannya Bu. Apakah barangkali bisa diberikan penjelasan, pemahaman lebih lanjut di bagian sub CPMK-nya itu? Saya masih agak bingung. Oke, baik Pak ya, saya perlihatkan lagi kembali. Saya tutup lagi kembali. Oke. Ini mohon maaf ini agak terbalik ini ternyata. Saya baru perhatikan juga. Oke, jadi misalkan ini Pak ya. Nah, ini misalkan tadi mahasiswa mempunyai kompetensi yang ini ya, CPMK-nya atau SAP-nya ya. Kalau di sini dia punya SAP enggak ya? Kayaknya dia enggak punya SAP ini. Dia hanya CP mata kuliah ya Pak ya. Jadi kalau misalkan ini CP mata kuliahnya, misalkan mahasiswa mempunyai kompetensi, ini kan lahirnya dari pengetahuan tadi Pak ya. Dari pengetahuan. Pengetahuan itu menguasai teori, konsep, prinsip, dan prosedur dasar dalam bidang fisiologi tumbuhan dan pembelajaran di sekolah. Nah, ini lahir CPMK-nya. CPMK-nya itu adalah mahasiswa mempunyai kompetensi dalam menjelaskan konsep-konsep fisiologi untuk pengembangan biologi dan pembelajarannya. Ya, nanti di sub CPMK-nya itu sebenarnya sub CPMK-nya itu nanti kita bisa lihat di sini Pak. Ya ini dia. Nah ini dia. Jadi misalkan nanti tergantung dari fisiologi tumbuhan itu kan luas Pak ya. Pak Ilham ya, fisiologi tumbuhan itu luas. Jadi kita misalkan memulai dari mana dulu. Jadi misalkan kalau di sini di sub CPMK-nya yang pertama adalah mendeskripsikan aktivitas hidup tumbuhan, mekanisme fisiologi tangkapan tumbuhan terhadap lingkungan. Ini contoh di biologi Pak ya. Seperti itu. Terus yang kedua, di pertemuan kedua itu masih di yang pertama, CPMK itu tadi mendeskripsikan pengetahuan tentang absorpsi air oleh tumbuhan. Seperti itu. Jadi tergantung dari materinya Pak Ilham semua. Jadi bukan materi ajarnya Pak ya. Bukan materi ajarnya.
Kalau materi ajarnya berarti yang ini masuk. Jadi di sini digunakan, yang digunakan itu pastinya ada kata kerja operasionalnya. Jadi misalkan yang pertama apa yang harus, misalkan untuk fisiologi tumbuhan, apa yang kita harapkan setelah mereka mempelajari fisiologi tumbuhan, kira-kira apa yang kita harapkan terhadap mahasiswa kita. Misalkan mahasiswa kita mampu mendeskripsikan, jadi mulai dari awal dulu, misalkan pertama mendeskripsikan tentang tumbuhan misalkan. Terus yang kedua misalkan mampu bekerja sama. Ini sebenarnya bagian dari sub CPMK untuk yang sikap kah misalkan atau keterampilan seperti itu Pak. Jadi dari satu CP itu boleh beberapa sub CP mata kuliah, tergantung kedalaman materinya. Pak Ilham ya? Oke. Oke, baik, masih ada? Ini Bu, mohon dijelaskan itu 5 tambah 15P itu tadi apa itu Bu? Itu untuk bobotnya Pak. Jadi itu bobotnya, untuk bobot penilaiannya itu. Maksudnya itu apa Bu? Itu Pak dari indikator penilaian kita. Jadi misalkan kalau di sini dia nggak lengkap itu Pak ya. Tunggu. Mana lagi tadi? Nah ini kalau misalkan di sini Pak, ini untuk bobot penilaiannya untuk setiap pertemuan. Jadi ini berdasarkan pada jumlah, misalkan ini ada tes, ada tugas mandiri, ada portofolio. Ya nanti ini disesuaikan. Jadi kalau tesnya misalkan rubrik penilaiannya dia pakai misalkan skor 4 misalkan. Untuk satu soal misalkan dia pakai skor 4. Tugas mandiri misalkan dia pakai rubrik misalkan dia pakai skor apa. Ya nanti disesuaikan dengan hal ini. Kebetulan di sini dia tidak menentukan, padahal di sini seharusnya Pak diperjelas bentuk bobotnya. Jadi misalkan untuk tesnya bentuknya seperti apa, rubriknya bagaimana, maka di sini akan lahirlah ini 4 tambah 10. Atau saya berikan contoh yang lebih mudah Pak ya. Tunggu sebentar Pak ya. Tunggu Pak. Oke. Tadi. Mana saya tadi simpan, saya tempat tadi download. Jadi misalkan indikator penilaiannya kok tidak tersimpan. Oh ini dia. Oke. Tunggu Pak ya, saya kirim dulu ke ini. Sambil menunggu mungkin ada yang mau ditanyakan lagi selain pertanyaannya Pak Wahdi? Ada Bapak Ibu? Sambil kita menunggu, saya share dulu, saya pindahkan dari Oke, boleh Pak? Ya. Oke, jadi dalam waktu 3 hari ini sebenarnya boleh misalkan sebelum, tapi kalau sudah diupload itu biasanya kan tidak ada kesempatan lagi untuk diupload ulang ya kalau dari hasil briefing kita kemarin seperti itu. Tapi mungkin sebelum diupload saja itu alternatif saja ya Bapak Ibu. Kalau misalkan sebelum diupload itu boleh dikomunikasikan dulu atau diperlihatkan dulu, misalkan di grup boleh di-share dulu di grup supaya kita bisa mereview misalkan untuk sebelum masuk ke review aslinya seperti itu. Atau boleh dijapri lah misalkan. Oke Bapak? Mohon izin. Ya, Untuk ini Bu, untuk kan ada pengumpulan tugas SAP juga, Satuan Acuan Pembelajaran, tapi kita sebenarnya belum pernah detail sih dapat SAP. Apa di pertemuan ini tidak dibahas ya Bu?
Oh iya, kemarin itu kan yang khusus untuk penyusunan RPS saja Bapak Ibu. Nanti mungkin SAP-nya Iya, pada tapi saat kan tugas pembuatan yang dikumpulkan itu bersamaan dengan SAP, Bu. RPS nanti di untuk KB Ibu Titi, mungkin nanti kan ada pembuatan video pembelajaran, video praktek iya. mengajar. Nah, khusus untuk video praktek mengajar, maka nanti dosennya akan pasti meminta SAP-nya, khusus untuk SAP-nya seperti itu. Nah, kalau ini khusus hanya untuk RPS-nya, untuk 1 semester. Jadi mungkin nanti untuk SAP-nya itu kan pasti ada nanti di penyesuaian antara SAP dengan video pembelajarannya Bapak Ibu. Seperti itu. Tapi ntar Bu, di link pengumpulan tugas itu ada untuk mengupload SAP juga Bu, Oh begitu ya? bersamaan dengan RPS. Iya Bu, makanya teman-teman ini Pak. Iya, karena kita Iya, kan jadi bersamaan mengupload RPS dan SAP. Jadi makanya kami berpikir SAP juga didapat hari ini Bu, Oke, karena kalau begitu, bersamaan waktu pengumpulannya di link yang sama. Karena tidak bisa. oke, kalau begitu misalkan silakan dikumpul saja dulu yang misalkan yang Bapak Ibu ketahui berkaitan dengan SAP yang selama ini Bapak Ibu gunakan ya. Jadi untuk khusus satu pertemuan seperti itu untuk persiapan pembuatan video pembelajarannya. Jadi tetap pasti terkait dengan RPS-nya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau nanti praktek mengajarnya itu khusus untuk pertemuan pertama, maka harus disesuaikan dengan RPS di pertemuan pertama. Ya, jadi SAP-nya mengacu pada pertemuan pertama yang ada di RPS. Ya Bapak Ibu, kalau misalkan di RPS-nya misalkan di pertemuan pertama itu belum ada Bapak Ibu mengintegrasikan misalkan dengan penelitian, kan biasanya kalau pertemuan pertama itu masih kegiatan pendahuluan misalkan dan lain sebagainya, maka boleh Bapak Ibu misalkan memilih pertemuan berapa yang Bapak Ibu mau buatkan video prakteknya misalkan seperti itu. Tetapi yang ada unsur-unsur yang tadi semuanya yang menjadi penilaian. Oke, Bu Titi ya. Berarti RPS yang dibuat ini Bu, yang harus ada mata kuliahnya semester ini Bu ya, sehingga bisa praktek langsung gitu Bu ya? Iya Pak, diusahakan seperti itu supaya tidak ini Pak ya, maksudnya yang langsung gitu. Oke, saya screen tadi yang izin Bu, saya mungkin terbatas untuk kalau bahasanya seperti itu Bu, karena kami di Kesmas itu di FKIK itu sistem blok. Jadi mata kuliah yang rencananya saya buatkan RPS ini belum berjalan bloknya dan sudah harus dikumpulkan Bu. Jadi mungkin tidak masalah. Dikondisikan saja, kalau boleh Bu, saya mengkondisikan mata kuliah itu saya berikan, walaupun sebenarnya mahasiswa tidak mendapatkan itu. Kami sistem blok Bu. Iya. Oke Bu, ya tidak masalah seperti itu Bu ya. Jadi bisa jadi videonya kan Bu? Ya. Iya, karena kan untuk kegiatan pembelajaran nih Pak ya. Iya. Karena memang juga sekarang kan bukan waktunya kuliah ya, bukan masih kan Pak. Belum. Nanti tanggal yang masuk. Oke. Nah ini yang untuk pertanyaan. Bu, mohon izin Bu. Iya. Tadi ada penyampaian katanya kalau yang sudah upload RPS katanya sudah tidak bisa lagi mengupload kembali RPS-nya. Makanya saya bilang tadi. Jadi kalau bisa jangan diupload dulu kalau misalkan Nah, termasuk saya itu Pak Taufik. Saya juga Bu. Nah, itu maksudnya bagaimana solusinya dengan kita ini Bu? Karena semua kayaknya di mengupload awal link yang beredar itu 21 Agustus Bu. Makanya kemarin kita instruktur itu heran, ternyata sudah ada di ini, sudah diupload katanya mahasiswa. Waduh. Iya Bu. Saya malas sampai begadang Bu untuk kerja itu Bu. Masya Allah. Informasinya itu Bu, terakhir tanggal 21 jam 9, jam 8 Bu. Iya Bu, betul. Ada informasi di grup ini kan Pak, grup angkatan dan tidak ada klarifikasi dari panitia Bu. Tidak ada itu tidak ada klarifikasi dari panitia. Itu dituliskan Bu. Tanggal 21 jam 9. Bapak Ibu aja yang mungkin bisa dikomunikasikan kembali tapi sudah ditanyakan ke panitia ya Bapak Ibu ya? Sudah ditanyakan ke panitia? Belum sih Bu. Boleh ditanyakan ke panitia mungkin langsung. Kira-kira seperti apa solusinya kalau seperti itu? Kalau misalkan belum ditanyakan, boleh ditanyakan langsung. Oke, baik Bapak Ibu, saya kembali lagi tadi pertanyaannya Pak, siapa tadi Pak Wahidin? Bisa dilihat di share screen saya? Halo? Bisa Bu. Oke, baik. Saya mungkin perlihatkan contoh yang satunya lagi ya, yang lebih mudah dipahami. Oh, ini belum terkirim.
Ini sudah kelihatan Bapak Ibu ya? Iya Bu, ya Bu. Misalkan ini Pak ya, sub CPSK. Salah satunya adalah mampu menjelaskan beberapa metode penelitian. Jadi indikator penilaian itu jika dia sudah tuntas menjelaskan hipotesis dan metode kuantitatif, rujukan masalah dan metode kuantitatif, kebutuhan, tahapan proyek dan fokus masalah dan penelitian tindakan. Maka bentuk penilaiannya itu adalah tes tertulis dengan kriteria. Jadi ada kriterianya Pak, misalkan 8 jika dia memaparkan 4 komponen indikator, 4 ya misalkan, terus 6 jika memaparkan 3 dari 4 komponen indikator, misalkan dia hanya memaparkan 1 sampai 3, terus 4 jika memaparkan 2 dari 4 komponen indikator, dan 2 jika memaparkan 1 dari 4 komponen indikator. Nah, nanti di sini masih ada tabelnya di sini satu yang tadi yang dipertanyakan oleh Bapak, apa isinya untuk bobotnya. Nah, bobotnya itu berdasarkan pada kriteria penilaian yang ada di sini. Jadi kalau misalkan di sini maka bobotnya misalkan dia pakai 8 misalkan. Jadi skor maksimalnya itu adalah 8. Seperti itu Pak. Untuk tugasnya. Oke Pak Wahidin, mana Pak Wahidin? Ya Bu, ya Bu. Bisa dipahami Pak Wahidin? Ya Bu, mungkin butuh praktek Bu nanti. Ayo, oke. Nanti silahkan dipraktekkan dulu, nanti kita review sama-sama punya ya Pak ya. Ya Bu. Oke Pak ya, Bapak Ibu ya, saya kira cukup dulu untuk pertemuan kita hari ini. Jadi silakan Bapak Ibu mengerjakan RPS-nya. Jadi insya Allah kita bertemu di hari Jumat kembali untuk review. Jadi Bapak Ibu siapkan siap untuk reviewnya hari Jumat. Dan nanti boleh misalkan nanti sistem kita hari Jumat itu. Jadi sebelum saya memberikan review, saya berikan kesempatan kepada teman-temannya untuk mereview terlebih dahulu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi saya berikan kesempatan sebelum saya memberikan review atau penguatan, saya berikan kesempatan dulu kepada teman-temannya untuk mereview RPS-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke baik, saya kira cukup untuk hari ini pertemuan kita. Ibu, kalau ada pertanyaan, kami diskusikan saja ya Bu ya. Atau Ibu mungkin ada di grup juga, sehingga kami di grup Pak, di grup. Oh, ada di grup. Oh baik. Kelompok ya Pak ya? Di kelompok. Ya, oke Pak ya. Jadi boleh japri juga, boleh, tidak masalah. Oh baik. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak atas kesempatannya, terima kasih banyak atas share ilmunya juga. Terima kasih banyak atas kehadirannya di ruang Zoom hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat bekerja tentunya buat Bapak Ibu sekalian dan tetap jaga kesehatan. Intinya jaga kesehatan karena kalau sudah tidak sehat lagi maka tidak akan ada yang jadi pekerjaannya Bapak Ibu. Jadi intinya adalah jaga kesehatan, tapi tetap kerja tugasnya, bisa di-manage waktunya kapan istirahat, kapan mengerjakan tugasnya. Oke Bapak Ibu, saya kira cukup untuk hari ini. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu sehat juga dengan keluarga. Terima kasih banyak Bu. Foto. Nggak foto ya Bu? Sebenarnya Bu Maya ada, boleh difoto Bu Maya dah? Atau sudah ya Bu Maya dah ya? Oh sudah. Tadi saya sudah capture. Oh tapi tidak sadar kamera. Mau saya ulangi satu kali ya? Kita. Oke, boleh. Oh ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Maya. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya keluar Bu ya dari rumah. Ya Bu, ya Bu. Recording stopped. Hai Bu guys.